Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abu Bakar atau yang dikenal dengan sebutan Al-Habib Syarif Abu Bakar Al-Qodri. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Abu Bakar kecil ditemukan di sekitar pinggir pantai Sekarbela. Ia kemudian dipelihara oleh bapak angkatnya yang asli penduduk Sekarbela. Abu Bakar kecil diturunkan dari kapal, karena dianggap pembawa sial dan penyebab bocornya kapal itu. Sebab itulah dia diturunkan dan ditinggal di pinggir pantai seorang diri. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa sesudah dewasa Abu Bakar aktif menyebarkan agama Islam, di lingkungan penduduk Sekarbela khususnya, dan Lombok umumnya. Pada masa itu Lombok berada di bawah kekuasaan Raja Bali yang berhasil menaklukkan kerajaan Selaparang Muslim di Lombok. Raja Bali ini bernama Anak Agung yang senantiasa mengawasi tindak tanduk dan dakwah yang dilakukan Abu Bakar. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa melihat pengaruh Abu Bakar yang semakin meluas, maka Raja Anak Agung hilang kesabarannya. Selain cemburu yang membakar, ia juga takut kalau Abu Bakar ditokohkan dan kemudian menggerakkan pemberontakan melawan kekuasaannya. Sebab melihat penghormatan masyarakat yang demikian tinggi, dan sangat takzim kepada Abu Bakar. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa rencana pembunuhan pun disusun. Pada suatu malam, Abu Bakar diculik dari rumahnya oleh orang suruhan Raja Anak Agung. Abu Bakar dibawa ke suatu tempat yang terletak di tengah hutan lebat di bibir pantai. Di sini ia disiksa dengan segala cara, mulai dengan cambukan, tusukan pedang, belati, sabetan samurai, tetakan parang, tikaman keris dan senjata lainnya. Tapi subhanallah, tak ada satupun senjata itu yang melukai jasadnya. Para pembunuh itu kemudian memukuli kepala, badan, kaki dan tangannya dengan sepotong balok. Tapi rupanya perlindungan Allah masih menyelimuti Abu Bakar. Akhirnya, karena kehabisan akal, mereka mengikat tangan kanannya dan ditarik ke atas dahan sebuah pohon. Kemudian tangan kirinya juga diikat dan ditarik ke pohon yang lain, berlawanan arah. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga mengikat kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian menariknya berlawanan arah, dengan posisi tergantung di atas tanah. Di antara dua pohon besar, mereka kemudian mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api untuk membakar jasadnya dalam posisi tergantung itu. Api berkobar hebat dan melahap kayu bakar serta tubuh Abu Bakar yang digantung bak seekor kelinci di atas panggangan. Tapi dari mulut Abu Bakar hanya terdengar rintihan, Allah, Allah, Allah. Ketika api berhenti berkobar, alangkah terkejutnya para pembunuh itu melihat jasad Abu Bakar tetap utuh. Tidak cacat sedikit pun, bahkan pakaian yang dipakainya tetap seperti sedia kala. Hanya saja ruhnya telah menghadap Tuhannya. Dia tewas dianiaya dengan cara yang paling biadab yang pernah ada. Raja Anak Agung tetap memerintahkan membiarkan jasadnya tergantung di situ. Sampai kemudian sekelompok orang Sekarbela datang menyerang pasukan penjaga mayat itu. Pertempuran sengit terjadi, tapi karena kelompok penyerang sebelumnya sudah membagi tugas. Sebagian menyerang penjaga, sebagian lainnya mengambil jasad Abu Bakar. Maka ketika pertempuran usai, mereka kehilangan mayat Abu Bakar, dan menganggap Abu Bakar moksa atau menghilang. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa keesokan hari, Raja Anak Agung memerintahkan mencari jasad Abu Bakar dengan menggeledah rumah penduduk setiap desa, dan membongkar semua makam baru bahkan yang lama juga.
Tapi jasad Abu Bakar tidak ditemukan yang pada saat itu disembunyikan di rumah Haji Arsyad. Setelah kurang lebih sebulan, barulah jasadnya dimakamkan dengan layak di desa Sekarbela. Itu pun dengan tanpa diberi batu nisan. Karena khawatir dibongkar oleh raja, hanya ada sebuah pohon besar sebagai penanda. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Abu Bakar makam Jeranjang di Lombok Barat. Sebagian meyakini makam beliau di Sekarbela, ada juga yang meyakini di Luang Balok. Berbagai versi berkembang sepeninggalnya, tapi satu hal yang sama yaitu dimanapun tempat yang dianggap beliau dimakamkan. Tempat itu dijadikan tujuan ziarah oleh masyarakat Lombok, untuk menghormati perjuangan beliau sebagai seorang penyebar agama di Tanah Seribu Masjid Pulau Lombok Mataram Nusa Tenggara Barat. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa salah satu putra Sultan Abdurrahman Al-Qadri, Sultan pertama Kesultanan Kadriyah di Pontianak Kalimantan Barat juga bernama Abu Bakar, bergelar Pangeran Laksamana yang makamnya tidak ditemukan di kompleks pemakaman keluarga Sultan Pontianak di Batu Layang. Apakah Abu Bakar Jeranjang ini merupakan putra Sultan atau cucu Sultan? Masih diadakan penelitian lebih jauh. Satu hal yang pasti, anak keturunan Habib Abu Bakar Jeranjang yang tersebar di Pulau Lombok menggunakan fam atau marga Al-Qadri atau Al-Qadri. Ada yang menuliskan namanya dengan syarif persis dengan penulisan keturunan Sultan Abdurrahman yang ada di Pontianak dan ada juga dengan penulisan Sayyid. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa keturunan Habib Abu Bakar makam Jeranjang banyak menetap di desa Sekarbela Kota Mataram dan di desa Pengkores, perbatasan Lombok Tengah dengan Lombok Timur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.